Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saat hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita berhadapan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, di mana kita semua bisa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yakobus pasal 5, kalau Anda perhatikan ayatnya yang ke-8 dan juga 9, kita bisa menemukan kebenaran firman di sana. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan berkata dengan sangat-sangat jelas buat kita di hari ini bahwa semua kita harus bersabar. Kita harus meneguhkan hati kita masing-masing. Anda dan saya harus menguatkan panggilan Tuhan dalam hidup kita, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita bisa melihat tandanya di sana. Saya beberapa kali menguraikan hal demikian dalam renungan-renungan yang lainnya, dan saya percaya semuanya akan membawa hidup kita semakin mengerti masa dan waktunya sungguh-sungguh sangat-sangat dekat. Bagian kita hari ini adalah bagaimana kita jangan bersungguh-sunggut dan juga jangan saling mempersalahkan. Ini dosa yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana orang melakukan aktivitas, melakukan sebuah pelayanan, tapi disertai dengan persungutan, pertengkaran, percekcokan, iri hati, dan seterusnya. Di sana ada saling mempersalahkan, seolah-olah dia merasa bahwa posisinya paling benar, orang lain harus salah, dia yang paling benar. Bukankah hal demikian tidak perlu kita kerjakan? Karena datangnya Tuhan yang kedua kali, Tuhan mau supaya hidup kita kedapatan tidak bercacat dan tidak bercela. Jangan sampai hati kita dipenuhi dengan kebencian, hati kita diwarnai dengan kedengkian, ada persungutan di sana. Padahal firman Tuhan katakan apapun saja yang Anda lakukan, yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sukacita. Kerjakanlah seperti halnya untuk kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan seringkali kalau kita bergesekan dengan orang lain, terkesan kita mempersalahkan orang lain. Kita yang benar, kita dalam posisi yang benar, orang lain yang salah. Sesungguhnya dia datang juga sebagai hakim yang adil buat kita. Dia berdiri akan menjadi hakim buat Anda dan saya. Mari jemaat Tuhan, siapapun Anda bisa mendengarkan firman hari ini, ketika firman datang buat kita, mari melihat diri kita masing-masing. Kalau mungkin hari-hari ini masih ada persungutan, masih ada perbantahan, masih ada kebencian, masih ada kedengkian yang ada di hati setiap kita, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita minta kemurahan Tuhan. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni kekuranganku. Seringkali kita salah, seringkali kita keliru, kita tahu yang benar tapi kita enggan mengerjakan hal demikian, sehingga persungutan, percekcokan, perbantahan, ujung-ujungnya pertengkaran dan saling menyalahkan seringkali terjadi dalam sebuah komunitas. Bukan hanya di luar, tapi di dalam gereja pun seringkali terjadi hal demikian. Kita minta biarlah kuasa firman, kuasa Roh Kudus-Nya itu benar-benar bisa membersihkan hati dan kehidupan kita, sehingga ketika Tuhan datang yang kedua kali, setiap kita kedapatan tetap bersih, tidak bercacat, tidak bercela, karena kita semua mengerti dan mau berubah satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa dalam sorga buat hari ini, saat kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami dikuatkan kembali. Firman-Mu kebenaran yang meneguhkan kami Tuhan. Firman-Mu kekuatan bagi kami yang tetap percaya, bersandar, bahkan berharap kepada Tuhan. Kami mampu, kami kuat karena Engkau yang selalu menopang kami setiap waktu. Kiranya kebenaran-Mu ya Tuhan itu bergulung-gulung bagi setiap hidup kami. Firman-Mu cerminan buat kami semakin mengerti tentang posisi kami ya Tuhan, bahwa kami harusnya bergairah, bersemangat, tetap antusias, tetap giat melakukan segala kegiatan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, bukan dengan persungutan, bukan juga dengan perbantahan, tapi dengan sukacita, sukarela, dan diwarnai dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengampuni kami, Tuhan melayakkan kami lebih lagi untuk semakin hari semakin serupa segambar dengan Yesus. Di dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.